Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anita Susana Mui. Saya adalah guru bidang studi pendidikan agama Kristen di UPTD SDIK Sidamanu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rotendao. Saya adalah mahasiswa PPG Daljak batch 3 tahun 2025 pada mata pelajaran pendidikan agama Kristen di LPTK IAKN Manado dengan NIM 250.106.1725. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 5 dengan materi bersyukur untuk sekolah tempatku belajar. Halo. Pagi semua. Pagi. Hari ini kita akan memulai kita punya pembelajaran. Tapi sebelum kita memulai kita punya pembelajaran, kita mulai dulu dengan menyanyi sebuah lagu kebangsaan supaya bisa menumbuhkan anak-anak punya kecintaan terhadap kita punya apa? Negara. Kita akan sama-sama menyanyi lagu Garuda Pancasila.
Ayo sama Maria tuh. Anak semangat ya. Ibu. Tepuk semangat. Baik, tepuk tangan untuk anak-anak. Baik, jadi sebelum kita memulai kita punya pembelajaran di hari ini, Ibu ingin mengecek kehadiran anak-anak dulu ya. Semua hadir kok atau ada yang tidak hadir? Ibu ingin menanyakan dulu kabar anak-anak. Bagaimana anak-anak punya kabar di pagi hari ini? Sehat semua? Makan? Atau belum? Anak-anak pasti dari rumah sudah makan. Nah, apa namanya? Penting sekali untuk anak-anak makan di pagi hari karena itu akan memberikan anak-anak semangat untuk bisa apa? Bisa belajar. Ibu ingin tanya dulu anak-anak punya apa namanya? Anak-anak punya kesiapan dalam belajar. Menurut anak-anak punya pandangan sendiri, apa yang membuat kalian bersemangat atau senang untuk datang sekolah? Apa? Untuk mendapatkan ilmu. Ada juga yang punya motivasi yang lain selain mendapatkan ilmu? Ada atau tidak? Mungkin ada yang datang dengan motivasi, ibu saya ingin mendapatkan uang jajan, jadi saya ingin sekolah. Atau ibu saya ingin menghindar dari pekerjaan-pekerjaan di rumah, jadi saya datang sekolah. Tidak ada yang punya niat seperti itu, Ibu saya ingin berteman di sekolah. Mungkin yang positif-positif saja ya. Kalau anak-anak tujuan untuk anak-anak untuk datang ke sekolah itu adalah untuk tujuan utamanya kalian datang ke sekolah itu adalah untuk apa? Belajar untuk mendapatkan apa? Apa deh? Ilmu. Mendapatkan apa? Ilmu. Nah, karena berhubungan hari ini kita topik pembelajaran kita itu tentang kita harus bersyukur untuk lingkungan sekolah kita, maka ibu akan memutarkan sebuah video. Tapi sebelum itu, ibu ingin memberitahukan kepada anak-anak tujuan kita belajar di hari ini. Tentu kalau anak-anak mau datang sekolah, anak-anak ingin mencapai sebuah tujuan. Ada 4 tujuan kita belajar hari ini. Yang pertama itu adalah kita harus memahami bahwa sekolah adalah anugerah dari Tuhan Allah. Dan kita harus memahami pentingnya sikap syukur melalui pemecahan masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Yang berikut kita harus menganalisis masalah-masalah yang ada di lingkungan sekolah, seperti sampah atau meja kursi yang rusak atau bagian-bagian di kita punya fasilitas sekolah yang kotor. Jadi anak-anak harus bisa menganalisis. Yang berikut, anak-anak akan setelah anak-anak menganalisis, anak-anak juga harus merumuskan solusi yang kreatif sebagai wujud syukur atas sekolah. Dan yang paling terakhir dari itu adalah anak-anak akan mempresentasikan rencana aksi nyata secara kolaboratif untuk menjaga dan merawat kita punya lingkungan sekolah. Jadi ada berapa tujuan hari ini kita belajar? Nah, untuk mencapai kita punya tujuan belajar hari ini, ibu menyiapkan sebuah video untuk bisa nonton tentang bagaimana kita punya lingkungan sekolah. Anak-anak bisa lihat di papan. Ini kita punya lingkungan sekolah ya, anak-anak lihat. Baik, jadi itu sudah gambaran kita punya sekolah ya. Bagaimana menurut anak-anak? Kita punya sekolah meskipun besar tapi tetap menjadi tempat untuk kita belajar.
Tidak, dia hanya membutuhkan apa? Hikmat dan kebijaksanaan. Sehingga Raja Salomo ini terkenal dengan dia punya tulisan-tulisan yang sangat bijaksana. Tulisan-tulisan yang sangat apa? Sangat bijaksana. Kitab Amsal itu sebagian besar itu ditulis oleh Raja Salomo. Di mana dia juga tidak lupa menuliskan tentang bagaimana seseorang itu dia bisa mendapatkan hikmat. Ibu lebih menekankan kepada ayatnya yang ke-7 ya. Di situ dia bilang orang yang mau pintar itu dia harus takut akan hikmat. Nah, dengar ibu sini. Apa itu hikmat? Hikmat itu artinya kita tahu membedakan hal yang baik dan hal yang tidak baik. Sehingga ketika anak-anak menonton di kita punya video tadi itu, ketika kita masuk di kita punya lingkungan sekolah, kita melihat bahwa lingkungan sekolah kita itu tidak bersih. Maka kalau kita orang yang berhikmat, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Kita membersihkan kita punya lingkungan sekolah. Kita tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita juga tidak merusak fasilitas-fasilitas sekolah. Karena sekolah tempat kita berada itu adalah sebuah tempat yang dihadiahkan oleh Tuhan untuk kita bisa mendapatkan ilmu. Sampai di sini paham? Paham. Yang berikut tentang didikan. Didikan itu artinya ajaran-ajaran atau nasihat. Nah, anak-anak datang sekolah itu tujuannya untuk anak-anak mendapatkan didikan. Nah, ada ajaran-ajaran yang anak-anak dapat. Di sini anak-anak sudah paham maksud ibu? Sudah. Oke. Kalau begitu anak-anak kita akan berdiskusi. Jadi anak-anak duduk secara berkelompok. Kelompok 1 di ujung sini. Kelompok 1 di ujung sini, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 sini. Ayo anak-anak berpindah sudah. Baik, jadi ibu akan membagikan anak-anak yang KPD ya. Bukan anak kerjakan dan ibu akan menjelaskan bagaimana anak-anak harus mengerjakan KPD. Ini ada, nanti ibu bagi kertasnya seperti ini. Ibu ada memberikan tugas untuk anak-anak di mana ada satu kelompok itu ada masalah dalam yang ibu taruh ini. Tugas ini di sini ada 3 masalah dan setiap kelompok itu harus memecahkan satu masalah. Anak-anak kelompok apa lagi? Gembira. Pelangi memecahkan masalah yang pertama. Kelompok ceria memecahkan masalah yang kedua. Dan kelompok yang terakhir adalah kelompok gembira memecahkan masalah yang ketiga. Ibu akan membagikan KPD-nya. Sebelum anak-anak kerja, mungkin mau bertanya atau apa? Tidak. Bertanya atau tidak? Tidak. Sebelum kerja, supaya kita agak semangat sedikit, ibu minta kelompok 3 untuk yel-yel dulu sebelum anak-anak kerja. Ayo kelompok 3, kelompok gembira ya. Ayo kelompok gembira yel-yel dulu supaya kita semangat. Kelompok gembira mana suaranya? Yes. Kelompok gembira mana suaranya? Yes. Anak silakan bekerja ya. Kita akan mempresentasikan anak-anak di hasil diskusi ya. Kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok berapa sudah selesai? Sudah. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok di depan sini saja. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok
Permisi. Untuk kelompok yang lain betul. Satu kelompok satu. Dari kelompok berapa? Kami dari kelompok kami Bapak. Kami adalah kalian bilang hanya bilang itu karena Kalian bilang ide PT Berjaga Barang bagus, tapi kalau ada teman nakal yang merusak saat tidak ada peja, lalu peja tidak tahu siapa pelakunya. kerusakan besar seperti toilet yang mempet atau kakinya meja yang patah itu memang petugas. Kelompok terakhir ya. Maju kelompok terakhir. Tepuk tangan dulu untuk ini. Salam. Salam. Pagi teman-teman dan guru. Pagi. Kami akan menginvestigasikan mesin kerja kami. Diskusikan apa dampak dari masalah ini bagi teman-teman, guru dan lingkungan sekolah kita. Minimal 3 dampak. Jawab. Dampak pertama, sekolah jadi bau dan kotor, kita jadi tidak nyaman saat belajar dan bermain. Banyak nyamuk dan lalat karena sampah menumpuk ini bisa bikin kita sakit. Pemandangan sekolah jadi jelek dan guru-guru jadi sedih karena harus sering marah-marah soal sampah. Kaitkan imam. Setiap presentasi saya, kalian ada teman-teman yang bertanya seperti kelompok kami dari kelompok saya menemukan ide petugas kesehatan pilot PKK itu seperti detektif. Iya, kalau PKK melihat ada teman yang kukunya panjang banget, bagaimana cara PKK menegurnya tanpa membuat teman itu menangis atau marah? PPK itu bukan detektif, tapi teman peduli kawan. Kalau ada kuku panjang, PPK akan melapor diam-diam kepada guru kelas setelah jam pelajaran. Demikian hasil presentasi saya. Terima kasih. Baik, jadi kalian sudah berdiskusi akan membuat slogan-slogan atau kalian akan membuat semacam petunjuk untuk ditempel di fasilitas-fasilitas sekolah yang ada ya. Jadi anak-anak bisa menggunakan kertas putih yang ibu bagikan tadi itu. Anak-anak bisa menulisnya di kertas putih itu supaya nanti setelah kita selesai belajar mungkin kita akan menempel di fasilitas, pergi untuk tempel di kita punya fasilitas sekolah. Bisa? Bisa. Baik, silakan. Nanti sama di sini baru bisa. Ini di belakang kertas putih yang ibu bagi tadi ya.
pintu, anak bisa kreasi supaya nanti di selesai kita belajar kita bisa langsung tempel ya. Bisa? Silakan. Sekreatif mungkin ya anak-anak. Yang bertugas jaga barang silakan membuat slogan yang bagus untuk menjaga barang. Yang menjaga kebersihan sekolah silakan membuat slogan yang bagus untuk kebersihan sekolah. Yang kebersihan tubuh silakan membuat slogan-slogan yang bagus untuk bagaimana teman-teman bisa memotivasi semua warga sekolah ya, termasuk ibu juga, termasuk teman-teman yang ada. Baik, jadi selesai ya. Bisa simpan saja kertasnya di situ, nanti ibu ambil. Kita sudah belajar banyak hal hari ini ya anak-anak. Ada yang anak-anak bisa kita sudah belajar banyak hal. Jadi kita akan merefleksi atau kita akan merenungkan kembali apa yang kita sudah pelajari di hari ini. Apa yang anak-anak sadar sekarang? Anak-anak setelah kita sudah belajar apa yang anak-anak sadari sekarang, kita baru menyadari bahwa ternyata sekolah itu adalah anugerah terbaik dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa mencapai kita punya cita-cita. Yang berikut bahwa kita punya sekolah ini kita harus rawat. Harus apa? Rawat. Kita harus merawat kita punya lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah kita itu harus dirawat. Kita punya meja kursi yang ada itu kita juga harus rawat supaya meja kursi yang ada itu tidak rusak. Jadi percuma saja anak-anak bilang saya takut kepada Tuhan, tapi anak-anak tidak melakukannya dalam anak-anak punya kehidupan itu percuma. Takut kepada Tuhan itu ditandai dengan kita melakukan hal yang nyata. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Jadi rasa syukur itu kita tidak hanya ucapkan, tapi juga kita harus lakukan dalam kita punya kehidupan. Baik. Jadi kita punya pembelajaran hari ini selesai sampai di sini. Kita akan kita akan menyanyikan satu lagu dan kita akan berdoa bersama ya. Lagu apa? Lagunya ada di papan ya. Terima kasih.
kehendak Tuhan dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang Maha Baik, Maha Kuasa. Hari ini kami sangat berterima kasih kepada Tuhan telah menemani kami dalam pelajaran dengan baik Tuhan. Di hari ini kami akan menyudahi pelajaran kami sampai di sini Tuhan. Kiranya apa yang kami pelajari tadi bisa bermanfaat dari kehidupan kami, yang bisa kami tidur di sekolah dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.